Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film action terbaru yang berjudul Alpha Man Love Vengeance, keluaran tahun 2026. Film ini menceritakan seorang cowok maco yang selalu aja dipaksa oleh ayahnya menjadi inspektur polisi. Sampai suatu hari, ayahnya yang polisi jujur hampir mati diserang oleh bandar narkoba. Dari situlah dia berniat menguak penyebab ayahnya itu diserang dan ingin membalas dendam. Tapi semakin lama dia menyelidiki, plot twist demi plot twist mulai bermunculan. Udah langsung aja deh yuk, bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah kantor polisi di Bangalore, India. Inspektur yang bernama Sakti Prasad mendapatkan bocoran info intel kalau narkoba jenis baru yang disebut Khalifa akan dimasukkan ke India via Bangalore dan tempat penyebarannya ada di klub barak. Mendengar info intel itu, Sakti langsung menyuruh anak buahnya untuk kumpul dan menyerahkan HP mereka masing-masing. Sakti juga menyuruh ajudannya si Ragu untuk menyimpan semua HP itu. Sakti tidak ingin penggerebekan ini bocor, makanya dia menyuruh semua anak buahnya menyerahkan HP mereka masing-masing. Nah, di sisi lain kita diperlihatkan peran utama kita, mas-mas berotot yang lagi pull up. Adalah seperti biasa kayak film India yang lain sih, yang baru mulai udah main flashback-flashbackan. Kita pun dibawa flashback beberapa hari sebelumnya. Di saat itu diperlihatkan ada pertandingan kriket antar kampung di sebuah lapangan antara Adi Gudri Rockstar dan Madiwala Strike. Walaupun awalnya adem ayem aja, ya paling cuma senggol-senggolan layaknya pertandingan lah, tapi pertandingan itu malah berubah menjadi perkelahian dan bentrok. Melihat keributan itu, ada cewek dari loteng yang laporan ke 110. Di luar nalarnya, panggilan itu langsung direspon sama polisi India. Nggak pakai babi bu, mereka semua pun langsung digelandang ke kantor polisi. Nah, pas ditanya nama mereka masing-masing, peran utama kita menyebut namanya Arjun. Seketika itu juga ada mbak-mbak polwan imut-imut yang langsung metungul. Nggak lama kemudian, ada emak-emak yang marah-marah di kantor polisi karena putranya ketangkep. Rupanya itu emak-emak adalah emaknya si Arjun. Walaupun kesel putranya itu tukang gelut, tapi dia juga nggak tega melihat putranya yang paling imut-imut itu dimasukin bui. Setelah ngamuk-ngamuk, emaknya si Arjun pun langsung menemui Inspektur Sakti Prasad. Dengan amarah dia mengancam kalau anak-anak di luar nggak dibebasin, Sakti nggak akan dapat jatah makan malam selama seminggu. Bentar, kok ngancamnya pakai jatah-jatahan makan? Oh, ternyata Sakti Prasad itu adalah bapaknya si Arjun. Ya udah, daripada urusannya meremen sampai ke rumah, Sakti pun membebaskan anak-anak di luar. Scene kemudian memperlihatkan daerah yang bernama Raya Lesamam. Di kala itu ada bapak-bapak yang naik bis sambil ngeteng-ngeteng pamflet. Jengkel sama itu bapak-bapak nggak jelas. Madan itu malah di sliding tackle sampai ke jengkang. Nah, di saat itu ada mas-mas kriwil yang mukanya sama persis kayak foto di pamflet. Karena dia nggak bisa baca, bocah di bis pun disuruh membaca yang tertulis kalau siapa saja yang dekat sama mas-mas kriwil itu mendingan kabur karena dia akan mati ditikam berkali-kali. Seketika itu juga, tuh mas-mas kriwil pun langsung ditikam tepat di lehernya. Begitu juga dengan anak buahnya si kriwil yang langsung dibantai. Rupanya Madan ini pembunuh bayaran bersama kedua putranya, Kali dan Faaji. Mereka itu melakukan pembunuhan yang penting bisa dibayar. Malam harinya, pas Sakti pulang, dia disambut oleh putrinya yang cembetut. Rupanya yang nelpon 110 tadi siang itu adalah si pria. Oh, pantesan langsung direspon anak inspektor cok yang nelpon. Dia itu jengkel karena kakaknya itu selalu aja berbuat onar. Makanya dia pengen si Arjun itu jerah. Malah dibebasin. Lah Sakti nggak bisa apa-apalah karena jenderalnya ngancem nggak akan masak seminggu. Berhubung emak udah ikutan campur, pria pun langsung kicep. Nah, pas makan malam itu, Sakti terus mengingatkan si Arjun untuk terus belajar untuk lolos masuk Akpol. Impiannya adalah melihat si Arjun mengenakan baju perwira polisi, kalau bisa lebih hebat daripada dirinya. Keesokan harinya, Arjun dan sahabatnya si Kumar mendatangi bank. Niat mereka ingin mengajukan pinjaman. Kenapa mereka mengajukan kredit? Karena Arjun itu nggak pengen jadi polisi. Dia itu pengen jadi pengusaha aja. Tapi ayahnya nggak pernah mau mendengarkannya. Nah, pas mau pulang, Arjun pun dapat WA dari Kumar. Kebetulan film Indianya lagi, ada cewek cantik yang bernama Akansa yang salah mengira Arjun itu adalah ojek online-nya. Akansa pun langsung nemplok dan menyuruh si Arjun untuk jalan. Berhubung yang nemplok di boncengan itu cewek cantik, Arjun pun langsung ngegas. Ya, walaupun sering nyasar, tapi Arjun itu menikmati saat-saat ngeboncengin si Akansa, apalagi pas ngerem-ngerem mendadak. Sialnya, mereka itu malah memasuki wilayah rivalnya si Arjun, yang sering bentrok pas main kriket.
Dikala itu Akansa pun berniat membayar. Baru deh Arjun bilang kalau dia tuh bukan ojol. Kepalang tengsi, Arjun pun pengen minta kenalan. Asik PDKT nih. Nah, pas mau pulang, Arjun langsung dicegat sama musuh-musuhnya, lengkap dengan gebuk kriket. Apakah Arjun akan menghajar mereka semua? Oh, enggak lah, mendingan kabur. Gila aja bisa dikebukin rame-rame si Arjun. Nah, di sisi lain kita diperlihatkan mafia sekaligus gembong narboboy Bengaluru yang bernama Sultan. Hari ini dia sedang menunggu pengiriman narboboy jenis baru milik gembong narboboy internasional yang disebut sebagai Bobby. Sialnya, kontainer yang mengirim narboboy itu berhasil disita oleh polisi laut. Nggak mau barangnya hilang, Sultan pun menyuruh anak buahnya untuk mengontak geng Madan. Suruh mereka bertiga untuk merebut kembali narboboy mereka dan bawa sampai ke kota Bengaluru. Keesokan harinya, diperlihatkan Arjun datang ke gym yang kemarin dia menjemput si Akansa. Benar aja, Akansa itu emang nge-gym di sana. Tujuannya apa? Ya jelaslah pengen PDKT sama si Akansa. Nah, di lain sisi kita diperlihatkan ada mas-mas yang nembak cewek tapi ditolak terus. Mas-mas gondrong itu pun mengancam akan membunuh tuh cewek. Kebetulan banget Sakti itu lagi mengantar si pria ke kampus. Sebagai seorang polisi yang jujur dan gagah berani, dia pun langsung menggagalkan aksi itu dan menjadi viral. Mengetahui keviralan videonya si Sakti, Komisaris Polisi Avinas merasa amat bangga terhadap si Sakti Prasad. Keesokan harinya diperlihatkan si Arjun yang telat ke gym. Mbak penjaga nggak mengizinkan si Arjun masuk ke sesi joget-joget karena telat. Ya udah, Arjun pun cuma bisa melihat si Akansa lagi goyang-goyang dari balik kaca. Namun hatinya langsung panas pas ngeliat si Akansa keserimpet dan ditangkap sama mas-mas berewokan ganteng. Setelah sesi aerobik selesai, Akansa pun menyapa si Arjun bareng sama mas-mas tadi yang bernama Kartik. Walaupun dongkol sama si Kartik, tapi Arjun itu juga sadar diri karena dia juga masih PDKT sama si Akansa, bukan pacarnya. Nah, di kafe, Arjun pun cuma diem-diem aja. Dia tuh cembetut karena hatinya panas. Arjun pun memberanikan diri bertanya, siapakah si Kartik itu? Oh, cemburu nih ceritanya. Akansa pun bilang kalau Kartik itu dulu adalah teman kuliahnya. Lagian Kartik itu juga udah punya pacar kok. Mendengar itu, hati Arjun pun langsung sumringah berbunga-bunga tengkem rutuk. Karena Akansa dan Kartik itu nggak ada apa-apa. Gak lama kemudian, Arjun pun nganterin si Akansa ke kantor polisi. Akansa ini ingin meminta SKCK buat pengurusan paspor. Di saat menemui Inspektur Sakti Prasad, Akansa itu malah ngeluarin uang buat uang sogokan, biar lancar gitulah. Arjun pun menyuruh si Akansa memasukkan uangnya lagi. Tapi Akansa malah bilang, udah kamu tuh diam aja, semua polisi tuh sama aja, doyan duit. Ini tuh biar cepet. Kandani ngeyel ke cewek. Bener aja, pas Sakti melihat uang di meja, Akansa pun langsung diomelin dan diceramain sama si Sakti Prasad. Nah, sebelum pergi, Sakti bertanya bagaimana bisa Akansa bertemu dengan si Arjun. Dan ditanyain ini itulah. Baru deh Arjun bilang kalau Sakti itu adalah bapaknya. Nah, pas mau cabut, Sakti menghentikan putranya. Dia bilang kalau Arjun itu harus memprioritaskan belajar karena tes akpol sudah dekat. Tapi Sakti juga ngasih duit. Dia tuh nggak ngelarang Arjun dekat sama cewek. Yang penting jangan buat malu nama keluarga. Abis itu mereka pun kencan deh, asik joget-joget jadian. Sampai suatu hari, pas nganterin pulang si Akansa, Arjun kembali dicegat oleh Akamsi, musuhnya. Kali ini Arjun gak bisa kabur lagi. Ya secara dia dilihatin sama pacarnya, ya kan? Biar tambah keren, nyalain udut pakai tangan yang kebakar. Tiba-tiba Akansa pun langsung mendekati si Arjun. Dan mereka pun klomoh-klomoh tukeran iler. Abis itu geledah. Setelah udah menang, Akansa pun langsung, wow keren, maco cowokku. Di tempat lain diperlihatkan geng Madan memburu MLA Mangaluru. Namun mereka itu berhasil digagalkan oleh seorang inspektur di sana. Ternyata itu emang rencana geng Madan. Mereka pun langsung membunuh tuh inspektur agar bisa mendapatkan narboboy Khalifa yang disita polisi. Di lain sisi diperlihatkan Polwan Rada mendatangi rumahnya si Arjun. Dia itu mengasih file ke Sakti Prasad. Ternyata Rada dan si Arjun itu udah lama kenal. Makanya Rada itu udah akrab banget sama keluarganya si Arjun. Nah, pas Sakti menerima filenya, dia nanya di mana flash disknya. Baru deh Rada sadar, mungkin dia itu udah menjatuhkan flash disk penting di jalan. Karena kasihan sama si Rada, Arjun pun menemani si Rada mencari tuh flash disk.
Nah, pas mencari flash disk, Arjun pun curhat kalau aslinya dia tuh nggak mau jadi polisi. Dia lagi mengajukan pinjaman di bank. Kalau goal, dia akan membuat bisnisnya sendiri. Permasalahannya, dia tuh nggak punya penjamin. Ambulah mumet. Keesokan harinya, geng Madan pun berhasil mengamankan narkoba milik si Bobby. Mereka pun langsung menyerahkannya ke Sultan di dermaga. Rupanya narkoba itu berbentuk kertas HVS. Kalau kertas itu dibakar, asapnya bisa bikin orang keliangan nikmat. Nah, sekarang tinggal mengirimkannya ke Bengalaru. Sultan menjanjikan uang 5 crore kalau geng Madan berhasil menyerahkan narkoba itu ke Bobby. Aslinya sih, Madan itu masih ragu karena resikonya amat besar. Tapi anak-anaknya terus meminta bapaknya untuk menyetujui deal itu. Setelah mereka menyelesaikan misi ini, mereka sudah punya cukup uang dan bisa keluar dari dunia pembunuhan. Ya udah, mereka pun akhirnya sepakat. Nah, di lain sisi, diperlihatkan si Ragu dan keluarganya. Ragu itu membelikan motor baru untuk adiknya, si Ragav. Orang tuanya pun sangat bangga karena Ragu bisa memberikan motor untuk si Ragav. Di saat yang bersamaan, Sakti menemui si Arjun. Dia mengingatkan kalau pendaftaran Akpol sudah dibuka dan menyuruh si Arjun untuk segera mendaftar. Tapi setelah bertemu dengan bapaknya, Arjun dan si Rada malah mendatangi bank. Rada ingin menjadi penjamin pinjamannya si Arjun. Rada aslinya sih males, tapi karena dia tuh ada rasa sama si Arjun, dia pun mengambil resiko ini. Kalau sampai bapaknya si Arjun tahu, Rada pasti akan digoreng. Nah, di saat itu Kumar bilang kalau dia mengundang Rada dan si Arjun ke nikahannya di Suksakles, itulah pokoknya di kampungnya. Beberapa hari kemudian, Arjun dan si pria pun naik bis untuk menghadiri pernikahannya si Kumar. Tapi pria langsung tantrum pas ngeliat kalau Arjun mengajak si Akansa. Dia pun meminta si Rada untuk duduk bersebelahan sama si Akansa, biar kakaknya ini nggak ganjen. Nah, pas di rest area, semua orang pada turun. Tapi Arjun dan si Akansa nggak ikut turun. Mereka ingin melakukan perbuatan yang diinginkan di bis kosong itu. Bangkeknya pas udah mau tancap gas, si pria malah nongol. Oh, adek bangke. Malam harinya, acara pesta pun dimulai. Arjun itu udah menanti-nanti mereka bakalan mabuk di pesta itu. Tapi temannya bilang kalau di sini orang-orang itu pada religius. Mereka nggak akan membiarkan alkohol masuk ke dalam pesta. Nah, di luar, Kali dan Faaji malah mabuk sembari nungguin bapaknya. Pas catering lewat, Kali itu malah langsung nyomot makanan yang membuat petugas catering jadi jengkel. Tak pelak terjadilah keributan di sana. Mendengar di luar ada orang mabuk yang ribut karena makanan catering dicomot, Arjun dan teman-temannya pun langsung keluar dengan keren. Wah, ini perang brutal nih. Oh, babi malah ngebawa gelas dong. Arjun CS mau minta ciu, malah joget-joget bareng. Ya wis lah sakarepmu. Keesokan malamnya, Sultan pun bertanya, apakah barangnya si Bobby itu aman? Geng Madan bilang kalau mereka sudah menyamarkan truk mereka menjadi mobil kargo. Tapi mereka bingung karena di depan ada cekatan polisi. Nggak hilang ide, Madan langsung menabrakkan mobil mereka ke bis rombongannya si Arjun. Madan bilang kalau mobilnya itu tiba-tiba macet. Kalau boleh mereka nebeng sampai ke kota Bengalaru. Karena merasa mengenal si Kali dan si Faaji yang mabuk semalam. Tanpa curiga, Arjun pun mengajak mereka untuk masuk dan mobil mereka pun ditoweng. Pas melewati pengecekan polisi, salah satu polisi di sana sadar kalau Arjun itu anak dari Inspektur Sakti Prasad. Ya udah deh, mereka semua pun diperbolehkan lewat tanpa pemeriksaan. Yang membuat Narboboy satu mobil penuh itu pun bisa memasuki Bengalaru. Di suatu tempat diperlihatkan acara selamatan salah satu polisi yang naik pangkat. Dikala itu Sakti Prasad juga datang. Namun dia malah jadi gunjingan teman-temannya. Kalau Sakti itu terlalu jujur dan baik jadi polisi. Sebentar lagi kan Sakti akan pensiun. Nggak ada salahnya mencari proyekan seperti polisi-polisi yang lain agar bisa hidup enak pas pensiun. Namun Sakti nggak mau, dia akan tetap menjunjung tinggi kejujuran karena dia ingin si Arjun juga bisa jadi polisi yang hebat melebihi bapaknya. Ngehenya, teman-temannya si Sakti malah pada taruhan. Kalau sampai si Sakti minum alkohol, mereka bersedia membayar dengan harga tinggi. Merasa direndahkan, Sakti pun langsung cabut dari sana. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan si Arjun dan si Akansa shopping bareng. Dikala itu, Akansa mendapatkan pesan kalau visanya ke Amerika telah disetujui. Mendengar itu, Arjun pun merasa marah karena si Akansa nggak pernah cerita kalau dia tuh pengen pergi ke Amerika. Apalagi Akansa berniat tinggal di Amerika dalam waktu yang lama. Jelas Arjun marah karena Arjun itu pengen mereka itu nikah dan Akansa tetap tinggal di India. Akhirnya sifat asli Akansa pun keluar. Dia merasa hidup dengan si Arjun nggak ada masa depannya. Buat usaha aja masih menunggu persetujuan bang. Mau jadi perwira polisi juga nggak becus. Intinya sih mereka itu pacaran, cuman menunggu waktu luang sampai si Akansa bisa pergi ke Amerika. Dan akhirnya Akansa pun memutuskan mereka berpisah aja. Sementara itu di tempat lain diperlihatkan mobil geng Madan melewati pemeriksaan polisi lagi. Madan pun menyuruh si Kali bersiap-siap kalau sampai mereka ketahuan bunuh semua polisi-polisi ini. Singkat cerita, barang-barang itu pun diperiksa. Karena cuman kertas, mobil mereka pun diperbolehkan lewat.
Namun Sakti Prasad menyadari ada yang aneh. Dia pun meminta mobil itu diperiksa lagi. Sialnya, Kali langsung menembak dan terjadi baku tembak di saat itu. Nah, dari kertas Khalifa yang tercecer, Sakti menyadari kalau itu adalah narkoba jenis baru. Dengan temuannya itu, Sakti mulai melacak keberadaan mobil gengnya si Madan. Jangan sampai tuh narkoba bisa bebas diperjualbelikan di Bengaluru. Karena kejaran polisi yang amat masif, geng Madan pun laporan ke Sultan kalau mereka belum bisa mengantarkan barang itu ke Bobby. Namun Sultan nggak mau tahu, barang itu harus segera didistribusikan. Sedangkan di sisi lain, Arjun itu masih berharap sama si Akansa. Dia mendatangi kos-kosannya si Akansa, tapi Akansanya udah pindah kos. Belum cukup buntat dengan masalahnya si Akansa, di rumah surveyor bank malah datang untuk survei pinjamannya si Arjun. Yang lebih ngeheknya lagi, yang menerima mereka itu si Sakti Prasad. Sadar anaknya mau pinjam di bank, Sakti pun langsung ngamuk-ngamuk. Karena dia sangat berharap si Arjun itu bisa jadi perwira polisi sepertinya. Di saat kalut itulah, Arjun akhirnya berkata jujur kalau dia sama sekali nggak tertarik jadi polisi dan dia ingin hidup seperti yang dia inginkan. Merasa Arjun udah kurang ajar, tanpa sadar Sakti malah menampar putranya. Dan akhirnya kita pun sampai di scene di awal film. Arjun latihan pull up, sedangkan bapaknya mendapatkan info intel soal narkoba Khalifa yang akan dipasarkan di klub barak. Gebleknya, Kumar itu malah ngasih kabar ke Arjun kalau dia melihat si Akansa di klub barak. Nggak pakai mikir, dia pun langsung nyatronin tuh klub. Di saat itulah Arjun tambah panas pas ngeliat si Akansa joget-joget dengan si Kartik. Alhasil mereka berdua pun ribut. Intinya sih, Akansa itu nggak mau diatur-atur lagi karena mereka itu udah putus. Ngeliat ribut-ribut itu, Kartik pengen ngebela si Akansa dan menyuruh si Arjun untuk keluar. Tapi si Arjunnya malah tengil sama si Kartik. Jengkel sama ini orang, Kartik langsung ngeprok botol. Wah, cowok maco dikeplak. Alhasil, Arjun pun langsung mengajar si Kartik dan teman-temannya. Dari atas, Faaji melihat keributan itu. Tapi Madan menyuruh si Faaji untuk tetap tenang karena transaksi mereka lebih penting daripada keributan itu. Di saat udah chaos, anak buahnya si Kartik menyuruh si Kartik untuk keluar. Bener aja, tak berselang lama, Sakti dan polisi yang lain menggerebek klub itu. Melihat putranya di sana, Sakti pun tambah kecewa. Sialnya di saat itu, Faaji malah langsung menembak. Alhasil terjadi baku tembak hebat di klub itu. Singkat cerita, Faaji pun berhasil ditangkap agar kakak dan ayahnya itu bisa melarikan diri. Tak berselang lama, Arjun pun pulang ke rumah dengan darah yang masih dilebar di jidat. Mbok ya dihapus toh mas, biar kelihatan abis dikeprok botol po yo. Tapi pas mau bobo, Arjun dikabarin kabar buruk. Dia pun langsung mendatangi TKP. Di sana dia melihat Faaji, Ragu, dan adiknya si Ragu yang bernama Ragav sudah tewas. Sedangkan bapaknya ditemukan sekarat karena ditembak tepat di dadanya. Melihat itu, hatinya si Arjun pun langsung porak-poranda. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan kalau kondisi si Sakti itu kritis. Kemungkinan besar Sakti akan dalam fase koma dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Nah, di luar, Komisaris Avinas mengadakan konferensi pers. Dia menjelaskan kalau tadi malam Faaji mencoba melarikan diri atas bantuan si Ragav dan polisi Ragu. Sakti yang mencoba menggagalkan atraksi kabur itu malah adu tembak yang menyebabkan mereka bertiga tewas dan Sakti sekarat. Berita tentang keterlibatan Ragu pun menjadi viral karena dia itu polisi yang menyalahgunakan wewenangnya. Akhirnya, orang tuanya si Ragu dan si Ragav pun menjadi sasaran media. Di lapangan, diperlihatkan dua polisi hendak mengkremasi jasadnya si Faaji. Mereka bilang kalau orang seperti Faaji tidak perlu diberikan penghormatan. Sementara itu di rumah sakit, Arjun merasa amat bersalah. Sebelum ayahnya koma, dia sempat mengecewakan ayahnya itu. Dia pun mengenang betapa sayangnya Sakti sama si Arjun. Arjun juga mulai mencari-cari tahu kenapa ayahnya menjadi korban bandar narkoba. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Diperlihatkan juga Rada yang amat perhatian sama si Arjun. Dia mencoba menghibur si Arjun, tapi Arjun tetap aja ingin mencari tahu siapa yang berani menyerang ayahnya itu. Di saat yang bersamaan, Madan dan si Kali mendatangi bekas kremasiannya si Faaji. Mereka pun amat murka karena Faaji dikremasi seperti anjing jalanan. Mereka pun bertekad ingin membalas dendam ke Sakti Prasad. Bener aja, malam harinya mereka berdua langsung mendatangi kantor polisi di mana Sakti bekerja. Tanpa ampun, mereka berdua membantai semua polisi yang ada di kantor itu. Madan juga bilang kalau dia nggak akan berhenti sebelum membunuh Sakti Prasad. Hal itu pun langsung dikasih tahukan ke Arjun. Sialnya, pas mau mengungsikan bapaknya, ada preman-preman suruhan yang datang memburu si Sakti. Dengan kedandapan, mereka pun mencoba mati-matian membawa kabur si Sakti dari rumah sakit. Bangkainya di tengah jalan, ambulans malah berhasil dicegat oleh para preman. Mau nggak mau, Arjun harus melawan preman-preman itu sendirian.
Sialnya lagi, di saat Arjun berjuang mati-matian, Madan dan Kali ikutan join mabar. Mereka berusaha membunuh si Sakti pakai linggis. Untung aja Arjun masih bisa mengalahkan mereka semua dan kabur. Keesokan harinya, kabar tentang serangan preman dan gengnya si Madan sampai di telinganya si Avinas. Avinas pun meminta jajarannya untuk mencari tahu siapa yang berani melakukan itu semua. Nah, di sebuah rusun, diperlihatkan Arjun ngontrak satu kamar. Dia ngerasa ayahnya itu harus disembunyikan, bahkan dari kepolisian sekalipun. Karena bisa aja ada mata-mata di tubuh polisi. Sore harinya, Arjun pun dipanggil sama si Radha. Rupanya, polisi berhasil menemukan motor Raghav yang kecemplung di sungai. Arjun pun bertanya-tanya, kalau emang Raghav berniat membebaskan si Faaji, kenapa motornya ada di sini, sedangkan mayatnya ada di TKP? Hal itu pun semakin membuat si Arjun tambah yakin, pasti ada permainan besar di balik ini semua. Karena rasa penasaran itulah, Arjun pengen minta informasi dari orang-orang kepercayaan ayahnya. Di sebuah warung cai, anak buah Sakti menjelaskan apa yang mereka tahu, mulai dari penyebaran narkoba jenis baru Khalifah, keterlibatan geng Madan, dan lain-lain. Tapi jujur Li, mereka itu nggak tahu menau kenapa Sakti bisa sampai di TKP penembakan. Tapi dari pengakuan Faaji sebelum dia mati, dia bilang kalau narkoba Khalifah itu milik bandar yang bernama Bobby. Arjun pun berniat menemukan siapakah orang yang dipanggil Bobby itu, bagaimanapun caranya. Pertama-tama, Arjun ingin mencari tahu keterlibatan Raghu dan si Raghav di sindikat narkoba Bobby. Mereka pun mendatangi rumah orang tuanya si Raghu. Tapi orang tuanya langsung marah-marah dan menyuruh si Arjun dan Radha melihat rumah mereka. Apakah mereka itu terlihat hidup berkelimangan harta? Sejak dulu, Raghu itu selalu saja menabung untuk menyekolahkan si Raghav dan membantu ekonomi keluarga. Gak mungkin anak-anaknya itu berbisnis narkoba. Masuk akal juga sih. Nah, di lain sisi, di sebuah tempat diperlihatkan preman-preman yang gagal mendapatkan si Sakti. Mereka itu disiksa sampai hampir mati. Tak lama berselang, datanglah orang yang disebut sebagai Bobby, gembong narkoba terbesar di India. Yang bangkeknya, Bobby itu adalah si Kartik. Iya cok, Kartik yang demen sama si Akansa. Nggak pakai babi bu, Bobby alias si Kartik langsung membacok anak buahnya pakai gergaji mesin. Dia itu marah karena barangnya hilang dan hanya Saktilah yang tahu di mana barangnya sekarang. Om panggil Kartik aja deh ya, biar pada nggak bingung. Nah, di tempat lain diperlihatkan Avinas yang mau makan. Dia tuh langsung kaget karena ada tangan manusia di termosop. Lah kok Kartik ada di sana? Plot twistnya lagi, Kartik itu adalah anak dari komisaris Avinas. Yang lebih bangkitnya lagi, Avinas juga tahu bisnis narkoboynya si Kartik. Avinas itu jengkel, walaupun dia selalu melindungi si Kartik, tapi si Kartik malah terus-terusan aja berbuat ulah. Namun Kartik nggak mau dengar, yang paling penting dia harus segera menemukan si Sakti dan mengambil barangnya kembali. Di lain tempat, Sultan yang ditekan oleh si Kartik meminta geng Madan melupakan dendamnya ke Sakti. Yang paling penting menemukan narkoba Khalifah. Tapi Madan dan si Kali nggak mau, dendam mereka itu sudah sampai ke ubun-ubun. Jengkel sama tuh dua orang, Sultan pun berniat menyewa pembunuh bayaran untuk melenyapkan mereka berdua. Tak lama berselang, bapak anak ini pun langsung diserang di bioskop. Mereka itu mati-matian mempertahankan diri. Sampai di titik mereka itu terdesak. Madan yang udah keple-keple sakratul maut nggak mau mati di tangan orang lain. Dia pun meminta si Kali membunuhnya aja agar Kali bisa kabur. Madan juga meminta si Kali agar tidak pernah lupa untuk membalaskan dendam ke orang-orang yang membuat mereka jadi seperti ini. Singkat cerita, Madan pun dikasih udut dan Kali langsung nuncelepin belatinya ke leher ayahnya sendiri itu sampai tewas. Habis itu, Kali pun langsung ngamuk kesetanan lagi dah. Malam harinya diperlihatkan si Kali yang udah berlumuran darah datang ke rumahnya si Kartik. Lihat itu, Kartik langsung kaget. Apakah si Kali ini datang untuk membunuhnya? Kali berkata kalau masalahnya bukan dengan si Kartik. Dia ingin membunuh Sakti Prasad. Setelah berdebat yang cukup sengit, mereka pun akhirnya membuat kesepakatan. Kali akan membantu si Kartik mencari si Sakti Prasad. Setelah narkoboynya ketemu, Kali akan membunuh si Sakti. Sama satu lagi, Kali ingin menjadi distributor tetap semua narkoboy dari si Kartik. Kartik sih aslinya nggak masalah, namun Sultan pasti nggak akan senang. Soal itu, Kartik nggak perlu risau. Kali itu udah membunuh si Sultan, karena Sultanlah yang memerintahkan pembunuh bayaran untuk membunuh geng Madan. Oke, kalau gitu mah deal. Nah, di lain sisi, Radha terlihat panik dan ngasih tahu Arjun kalau barang bukti narkoba yang disimpan di kantor polisi hilang dicolong. Mendengar itu, Arjun pun cuman mesem, karena sebelum ini dialah yang ngebantu BP Khalifah. Karena polisi nggak kunjung bergerak, Arjun pengen bergerak duluan. Dengan memanfaatkan Khalifah itu, Arjun ingin memancing Kartik alias Bobby keluar dari persembunyiannya. Keesokan harinya, Arjun dan si Radha berencana menemui pengedar narkoba lokal yang penampilannya nggak menjaji, dekil penuh daki yang bernama WB, Walter Black.
Nggak perlu banyak cangcing cong dah ya, Arjun dan Rada pun menyamar sebagai pengedar baru yang punya narboboy jenis baru. Mendengar itu, WB pun langsung tertarik. Mana sini lihat narboboynya? Waduh sireng, itu narboboynya malah dibuat buntel gemblong. Di saat Arjun mencari tahu soal si Kartik, Kali juga mulai bergerak untuk menemukan persembunyiannya si Sakti. Sampai suatu hari, WB mengajak si Arjun ke tempat bandar yang bernama Roger. Roger bilang kalau dia tuh nggak berani mengambil Khalifah itu karena dia tahu tuh barang milik si Bobby. Namun Roger merekomendasikan bandar yang bernama Madonna. Dia itu bandar besar dengan berbagai macam jenis narboboy yang dia jual. Singkat cerita, Arjun dan WB pun menemui si Madonna. Singkat ceritanya lagi, Madonna bersedia menerima Khalifah dari si Arjun. Tapi tanpa mereka berdua sadari, anak buah Madonna menelpon si Kartik karena Madonna itu tahu Khalifah itu narboboy milik si Kartik. Sialnya, di kala itu Kartik malah lagi tepar goleran di kebun, jadi dia nggak sadar kalau ada telepon. Ketika Arjun dan WB udah pulang, Kartik baru menghubungi si Madonna dan baru deh dia sadar kalau narboboynya mau dijual sama orang lain. Nah, di rusun diperlihatkan media masih membahas soal penggeledahan klub balak yang dilakukan Sakti Prasad. Pas melihat berita itu, Arjun nggak sesuatu dan langsung berlari keluar. Sementara itu, WB dan informan yang ngasih informasi ke Sakti sebelumnya berhasil ditangkap oleh si Kali dan dibawa ke Kartik. Mereka pun disiksa habis-habisan dan disuruh mengaku di mana barang-barang milik si Kartik. Lah, WB bingung lah, sejak awal dia kan cuma dimanfaatkan oleh si Arjun. Dia tuh nggak tahu kalau Khalifah itu miliknya si Kartik. Kartik juga bertanya ke Rames di mana Sakti menyembunyikan semua narboboynya. Namun Rames bilang hanya Sakti lah yang tahu tempat itu. Nah, sebelum dibun-bun, Rames mempertanyakan kenapa Kartik yang anak komisaris Avinas malah menjadi gembong narboboy internasional. Tapi Kartik berkata kalau dia itu punya kuasa. Tidak akan ada orang yang berani mengusiknya karena jabatan ayahnya sebagai komisaris polisi. Tak lama kemudian, Arjun mendatangi parkiran klub barak. Benar aja, di parkiran itu dia menemukan mobil yang berisi penuh Khalifah. Jadi selama ini, Sakti tidak pernah membawa mobil itu pergi. Cuma dikerodongin aja. Sialnya, di kala itu, Kali juga datang dan tahu kalau si Arjun berhasil menyikat mobil narboboynya. Di rumah sakit, Rada menemui si WB yang kondisinya udah porak-poranda. Tapi nggak kelihatan, masih sama kayak tadi. Di kala itu, WB ngasih info ke Rada kalau Bobby itu adalah anak dari komisaris polisi Avinas, yaitu si Kartik. Dapat info itu, Rada langsung pengen ngasih tahu si Arjun. Naasnya, pas mau sampai, Rada malah diseruduk sampai mentak. Di kala kepleh-keplehnya itu, Rada ngasih tahu siapa itu si Bobby, yang ternyata adalah si Kartik. Ya udah deh, Arjun pun langsung ngamuk dan gebukin si Kali CS. Sialnya, Kartik itu ikutan join mabar. Mana mainnya pakai senapan serbu lagi. Udah lah, lihat diri aja ya, berantem epic masa ya om ceritain. రణధీరన రాక్షస వీర శూర క్రూర అనుసైగే. Wow, badannya si Arjun gental-gentul. Ketika si Kartik udah koyor-koyor, dia bilang sesuatu yang membuat Arjun langsung tercengang. Arjun itu terlalu menganggap kalau si Kartik lah yang menyebabkan bapaknya sekarat. Arjun juga terlalu menganggap bapaknya itu sebagai polisi jujur dan baik hati, tapi nggak tahu apa yang dilakukan Sakti di belakang. Ya udah deh, daripada dibun-bun sama si Arjun, Kartik pun cerita fakta yang plot twist bingit. Nah, setelah berantem sama si Arjun di klub barak, Kartik yang mabuk menabrak orang di jalan. Yang bangkainya yang dia tabrak itu adalah si Ragav, adiknya si Ragu. Aslinya sih Ragav itu masih bisa diselamatkan kalau langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi si Kartik malah menelpon bapaknya dan bilang kalau dia nabrak orang sampai motor. Avinas yang nggak mau Kartik terjerat hukum langsung menyuruh si Kartik untuk kabur. Avinas juga menelpon Sakti dan meminta tolong untuk menutupi jejak Kartik yang menabrak orang. Aslinya sih Sakti nggak mau, dia itu kan polisi jujur. Tapi Avinas terus memohon. Ini semua demi persahabatan mereka selama bertahun-tahun. Avinas juga menjanjikan uang yang amat banyak dan jaminan Arjun bisa jadi perwira polisi lewat jalur dalam. Gara-gara hal itulah Sakti pun kepincut. Sakti pun langsung membawa si Faaji ke TKP. Mereka akan membuat seolah-olah Faaji dan si Ragav itu merupakan pengedar narboboy yang mati karena melawan polisi. Agar lebih meyakinkan, Sakti memanggil ajudan setianya si Ragu untuk membantunya dalam sandiwara ini. Ragu aslinya masih bingung dengan semuanya. Karena yang dia tahu, Sakti nggak akan melakukan hal tercela seperti ini. Sialnya, Faaji itu malah berhasil melepaskan borgolnya dan melarikan diri. Seketika itu juga, Sakti langsung menembak mati si Faaji.
Sakti juga langsung menuju bagasi mobil dan menembak mati si Raghav yang aslinya di saat itu dia tuh masih hidup. Pas tuh mayat dikelindingin, baru deh Raghav sadar kalau itu adalah adiknya si Raghu. Sakti tuh sama sekali nggak tahu kalau itu adiknya si Raghu dan langsung meminta maaf. Tapi Raghu yang penuh amarah ingin melaporkan ini semua. Sialnya Sakti itu malah refleks dan malah langsung membunuh si Raghu di tempat. Sakti bilang kalau semuanya akan dia atur. Tapi bangganya, pas ngeliat Khalifa yang digunakan Sakti untuk kamuflase, Kartik langsung notice. Dia pengen barang-barangnya dikembalikan. Jelas saja Sakti nggak mau. Perjanjiannya kan dia cuma bantuin si Kartik di kasus tabrak lari ini. Seketika Kartik pun langsung menyerang si Sakti. Dan Sakti pun ditembak tepat di dadanya. Itulah fakta yang sebenarnya. Mendapati fakta itu, Arjun malah bengong yang membuatnya langsung dikeplak sekop sama si Kali. Beberapa saat kemudian, diperlihatkan si Arjun yang berjalan pulang dengan lemes. Dikala itu, Mak ngasih tahu kalau Sakti telah siuman. Di titik itu, Arjun merasa plong karena bapaknya gak jadi COD dengan malaikat maut. Tapi Arjun langsung bertanya ke bapaknya soal apa yang dilakukan Sakti di malam itu. Arjun selalu menganggap ayahnya sebagai pahlawan. Tapi kenapa ayahnya itu malah berbuat bodoh seperti itu? Karena omongannya si Arjun, Sakti pun merasa amat malu. Dia pun ingin menebus semua kesalahannya dengan mengundang wartawan. Singkat cerita, Sakti pun menjelaskan semuanya. Keterlibatannya dalam kematian Raghu dan si Raghav dan Avinas yang melindungi anaknya sebagai gembong narkoba internasional. Setelah itu, Avinas pun langsung ditangkap polisi. Ini cuma di film loh ya, jangan berharap di kehidupan nyata bisa terjadi. Berita tentang kasus ini pun menjadi viral. Sakti juga mempertanggungjawabkan kesalahannya dan bersedia dihukum. Dikala itu, media memberitakan kalau polisi masih mencari keberadaan Bobby alias Kartik yang keberadaannya hilang di telan bumi. Dan filmnya pun berakhir. Enak aja, ada yang nyempil dikit lah. Ternyata pas dikeplak sama si Kali, Arjun itu berhasil melawan balik. Dia pun menghajar dua orang bangka itu dan akhirnya membakar mereka berdua hidup-hidup. Tamat deh. Bentar, dia nyempil dikit lagi. Di akhir film diperlihatkan kalau si Arjun itu tertarik jadi inspektur dan akan membuat ayahnya bangga. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, comment, dan share. Jangan lupa di hype, di subscribe ya. Kalau ada yang mau support, Om bisa dengan super thanks juga. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan bermilatin.